Nasi uduk wangi daunnya karena dikasih daun salam. Ayo kita saksikan ceritanya kisah Nabi Nuh alaihi salam. Hari ini kita akan menyaksikan teman-teman TKA bermain peran kisah Nabi Nuh alaihi salam yang berjudul Bahtera Nabi Nuh alaihi salam. Dalam cerita ini kita akan menyaksikan anak Nabi Nuh yang durhaka dan tidak mematuhi ajakan ayahnya untuk menyembah Allah. Penasaran ceritanya? Ayo kita saksikan bersama. Nabi Nuh merupakan rasul pertama yang diutus Allah untuk mengajarkan tauhid kepada manusia, yaitu mengisahkan Allah. Hanya Allah yang satu-satunya yang boleh disembah, karena saat itu kaum Nabi Nuh berbuat syirik. Mereka menyembah patung atau berhala, teman-teman. Patung itu merupakan patung-patung orang solih yang sudah meninggal, yang bernama Wat, Suwa, Yakut, Ya'ud, dan Nasr. Nabi Nuh memiliki kesabaran yang luar biasa. Nabi Nuh hampir menghabiskan umurnya untuk mendakwah selama 950 tahun, ya teman-teman. Namun pengikutnya hanya sekitar 80 orang saja. Nabi Nuh terus berdakwah siang dan malam dengan berbagai macam cara, memberikan peringatan kepada kaumnya untuk mau menyembah Allah. Ya kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan. Kalau kalian tidak beriman, akan turun azab yang pedih. Sesungguhnya aku khawatir akan menimpa kepada kalian azab di hari yang dahsyat. Tidak, aku tidak percaya padamu, wahai Nuh. Iya, aku juga tidak akan ada azab untuk kami. Sungguh, ia seorang pendusta. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 59. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat. Maka di antara kaumnya ada yang mengikuti ajakan Nabi Nuh. Mereka terdiri dari kaum fakir dan du'afa. Sebagian tersadar bahwa yang dikatakan Nabi Nuh itu benar. Sembahlah Allah, bertakwalah kepadanya, wahai kaumku. Iya, enggak benar. Patung ini adalah benda atau manusia. Bagaimana bisa aku percaya padamu, wahai Nuh? Sedangkan istri dan anakmu saja tidak percaya kepadamu. Nabi Nuh alaihissalam tidak berputus asa terhadap sikap kaumnya yang menolak dakwahnya. Dia terus mengajak mereka siang dan malam. Tetapi mereka tetap saja sombong dan melampaui batas. Dan keadaan itu berlangsung dalam waktu yang lama. Mereka juga menyakiti, menghina, dan memerangi dakwahnya. Jangan dengarkan ucapan Nuh. Jangan kalian tinggalkan patung-patung ini. Sembahlah Allah, bertakwalah kepadanya, dan taatlah kepadaku. Kamu sesat, wahai Nuh, kami bosan mendengarkanmu. Apa yang ada di bumi ini dari Allah. Yang memberi rizki adalah Allah. Yang mengatur bumi ini adalah Allah. Sembahlah Allah, wahai kaumku. Engkau hanya manusia biasa seperti kami. Jika engkau benar, buktikan azab itu pada kami. Iya, engkau benar. Dia selalu aja bicara tentang Tuhannya. Aku bosan mendengarkannya. Hanya Allah yang bisa mendatangkan azab itu kepada kalian. Hal ini berlangsung terus-menerus dan waktu yang lama sekali. Bahkan mereka menantang Nabi Nuh untuk mendatangkan azab kepada mereka. Seperti dalam Quran surat Hud ayat 32. Wahai Nuh, sesungguhnya kamu telah berbantah dengan kami, dan kamu telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami.
Maka datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan kepada kami, jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Mereka semakin kufur, baik perbuatan dan perkataannya. Nabi Nuh berdoa kepada Allah agar memberikan pelajaran yang setimpal kepada mereka. Allah berfirman, maka Nabi Nuh berdoa kepada Rabb-Nya, sesungguhnya diriku telah dikalahkan, maka tolonglah aku. Quran Surat Al-Qamar ayat 10. Nabi Nuh berkata, wahai Rabbku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Quran Surat Nuh ayat 26. Akhirnya Allah mengabulkan doa Nabi Nuh. Allah mewahyukan kepada Nabi Nuh bahwasanya akan menimpakan banjir yang besar kepada kaumnya. Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat bahtera yang amat besar. Ketika Nabi Nuh dan kaumnya yang beriman sedang membuat bahtera, kaumnya semakin menghina Nabi Nuh. Saat Nabi Nuh mulai bekerja bersama-sama membuat bahtera yang sangat besar, datanglah kaum Nabi Nuh yang durhaka. Apa yang kalian lakukan dan apa manfaatnya? Kami akan membuat kapal karena akan ada banjir besar dan negeri ini. Tidak mungkin di tanah yang tandus ini akan ada banjir. Apa yang kalian kerjakan hanyalah sia-sia. Tidak, Nabi Nuh berkata bahwa azab dari Allah akan segera datang dan orang-orang yang tidak percaya pada Nabi Nuh akan mendapat hukuman banjir yang sangat besar. Tidak ada gunanya mereka. Ayo kita pergi saja. Akhirnya hari yang dijanjikan pun tiba. Nabi Nuh memerintahkan para pengikutnya untuk naik ke atas kapal dan menutup pintu kapal rapat-rapat. Mereka masuk ke dalam kapal yang sangat besar dengan sabar dan tidak berdesak-desakan. Lalu masuklah pengikut Nabi Nuh yang beriman. Disusul oleh para binatang. Ayo. Tidak terjadi apapun, ayo kita pulang ke rumah masing-masing. Namun dugaan mereka salah. Langit yang awalnya cerah berubah menjadi gelap. Lalu hujan turun dengan sangat deras. Hujan badai turun berhari-hari. Airnya pun terus bertambah tinggi. Air turun dari
semakin banyak, semakin banyak. Panik, mereka naik ke gunung-gunung. Namun, kemanapun mereka pergi, air terus menggenang. Lari, ayo kita naik ke bukit itu. Jangan, kita naik ke gunung saja. Kemana lagi kita harus pergi? Ayo kaki tinggi. Anak Nabi Nuh juga turut serta sebagai orang yang Allah binasakan karena dia tidak mau mengikuti ajakan ayahnya untuk menyembah Allah. Nabi Nuh yang melihat anaknya tenggelam berseru memanggil anaknya. Wahai anakku, naiklah ke atas perahu karena tidak akan ada yang selamat pada hari ini. Iya, ayo sini naik kapal. Tidak, aku akan mencari tempat yang lebih tinggi. Aku mau naik ke atas gunung. Kan'an tetap tidak mau mengikuti ajakan Nabi Nuh. Hujan badai dan angin topan terus berlanjut dalam waktu yang lama. Dalam peristiwa itu, hanya kapal Nabi Nuh saja yang selamat. Semua orang yang tidak mau menyembah Allah, Allah binasakan. Kapal Nabi Nuh terus terombang-ambing di tengah ombak yang besar. Hingga Allah memerintahkan kepada bumi untuk menelan semua air dan memerintahkan langit untuk berhenti menurunkan hujan. Kapal Nabi Nuh terdampar di pegunungan yang sangat tinggi. Setelah keadaan aman, Nabi Nuh dan pengikutnya turun dari kapal. Nabi Nuh dan pengikutnya mengucapkan syukur kepada Allah atas segala perlindungannya. Tinggallah orang-orang yang beriman saja kepada Allah. Semoga kisah ini akan menjadi pelajaran untuk kita semua ya teman-teman. Sampai berjumpa lagi. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum.